pagi anak-anakku sekalian, anak-anak kelas madya. Tidak terasa pada kesempatan pagi ini kita sudah sampai di triwulan kedua di tahun 2021 ini. Dan Ibu mengucap syukur juga atas kesetiaan anak-anak masih mau mengikuti sekolah minggu walaupun masih dilakukan secara online. Tapi Ibu sudah mendengar katanya kalau di Bandung ini sekarang sudah mulai zona hijau. Jadi kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dari Indonesia dan dari muka bumi ini ya. Jadi kita boleh bersama-sama lagi, kita boleh melakukan ibadah di gereja, kita boleh bersama-sama lagi melakukan sekolah minggu di gereja. Nah, pada pelajaran triwulan kedua ini kita akan belajar tentang Allah yang mengasihi, menyertai, menolong, menghibur, memelihara, dan memberkati setiap orang yang mengasihinya. Kita juga akan belajar bagaimana kita dapat meneladani sifat Allah itu dengan cara berbuat baik kepada orang lain. Tapi sebelum pelajaran sekolah minggu ini dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa, menyatukan hati kita doa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan pagi ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh melakukan sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap penyertaan Tuhan, serta untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua Bapa. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati pikiran kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh belajar daripada firman-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang Yusuf yang menghibur. Anak-anak sudah beberapa kali ya mendengar, dan Ibu juga yakin anak-anak sudah tahu siapa itu Yusuf, bagaimana dengan kisah Yusuf. Tapi tidak apa-apa, kita belajar lagi ya anak-anakku sekalian. Nah, untuk pelajaran kali ini diambil dari Alkitabnya, yaitu dari Kejadian 49, dimulai dari ayat 29. Kita baca dari ayat 29, ini agak panjang ya anak-anakku. Dari ayat 29 sampai dengan ayat 33. Dan nanti kita lanjut dengan pasal 50 ayat 21. Ibu bantu untuk membacanya. Dan anak-anakku sekalian juga boleh membukanya di Alkitab ya. Kita simak bersama-sama ya. Yaitu dari Kejadian 49 ayat 29. Yuk, judul perikopnya Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah diberi Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan pada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kita lanjut ke Kejadian 50 ayat yang ke-21. Bunyinya, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, yang tadi ya kita balik lagi tentang pelajaran Yusuf. Nah, anak-anakku sekalian, tentang kisah Yusuf ini, apa yang ada di pikiran anak-anakku sekalian? Apa yang diingat kira-kira tentang Yusuf? Nah, pada awalnya Yusuf
dan saudara-saudaranya itu tinggal di Kanaan. Nah, tapi kakak-kakaknya ini punya niat jahat kepada Yusuf. Kenapa? Karena mereka merasa iri. Mereka melihat seolah-olah ayahnya itu Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada kakak-kakaknya. Padahal tidak demikian ya. Seorang ayah itu pasti menyayangi semua anak-anaknya. Nah, kakak-kakaknya Yusuf ini, lalu mereka mempunyai niat yang jahat, niat yang jelek. Lalu mereka membawa Yusuf ya pergi dari rumahnya. Dan ingat apa yang waktu itu dilakukan oleh kakak-kakaknya? Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Lalu kakak-kakaknya ini menjual Yusuf ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata Yusuf dijadikan seorang budak atau seorang pegawai di istana Mesir di sana ya. Dan Yusuf menjadi budaknya seorang raja di Mesir yang bernama Bapak Potifar. Nah, itu kisahnya panjang ya, panjang sekali. Anak-anakku juga sudah tahu seperti apalah kisahnya ya. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan mempunyai rencana yang baik di dalam kesengsaraannya Yusuf itu. Pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir ya. Lalu pada saat Yusuf waktu itu Yusuf telah menjadi seorang penguasa di Mesir, terjadilah waktu itu seperti kelaparan yang sangat hebat ya. Dan Yusuf juga singkat ceritanya Yusuf akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan ayahnya ini. Dan Yusuf lalu membawa ayah dan saudara-saudaranya ini ke Mesir. Mereka hidup bersama-sama di Mesir. Tetapi setelah 17 tahun kemudian, ayah mereka yaitu Yakub meninggal dunia. Nah, tentu sedih ya di sini Yusuf beserta saudara-saudaranya, mereka merasa sedih. Yusuf mempunyai pegawai-pegawainya seperti itu ya. Lalu jenazah Yusuf ini diberikan wangi-wangian, rempah-rempahan supaya wangi ya, jenazahnya itu supaya wangi dan tidak menimbulkan penyakit. Nah, waktu itu kalau di Mesir apabila sedang berduka, mereka merempah-rempahinya selama 40 hari. Dan menurut adat istiadat orang Mesir, pergabungan itu berlangsung selama 70 hari ya. Jadi perkabungannya itu cukup lama ya. Ya betul, perkabungannya dilakukan secara 70 hari. Lalu Yusuf juga teringat akan pesan daripada ayahnya ini yaitu Yakub. Katanya apa? Mereka harus membawa jenazah Yakub ini ke Kanaan untuk dikuburkan. Nah, lalu mereka pergilah ke Kanaan untuk menguburkan ayah mereka yaitu Yakub di tanah kuburan yang telah dijanjikan. Setelah melakukan penguburan itu, lalu mereka kembali lagi ke Mesir. Tapi kakak-kakak Yusuf ini mereka merasa tidak enak hati. Kenapa? Karena mereka ingat ya, mereka telah melakukan kejahatan kepada Yusuf waktu Yusuf masih muda, yaitu dengan cara menculik Yusuf, terus mencelakai Yusuf ya, dengan dimasukkan ke dalam sumur. Dan kakak-kakaknya ini malah menjual Yusuf ya, sehingga Yusuf menjadi seorang budak. Mereka takut sekali. Mereka ya pasti ya, kalau orang merasa bersalah itu dalam hati kecilnya mereka akan merasa bersalah, tidak bisa tidak bisa disembunyikan gitu. Nah, saat itu juga kakak-kakaknya ini merasa ketakutan sekali. Mereka takut, aduh jangan-jangan nanti kita diusir sama Yusuf. Mana sekarang keadaan seperti ini, sedang terjadi kelaparan yang hebat juga gitu ya. Nah, dan Yusuf juga tahu apa yang ada di dalam hati kakak-kakaknya ini ya. Lalu tapi Yusuf itu dia seorang anak yang baik. Nah, dan Yusuf malah menghiburkan saudara-saudaranya. Bagaimana cara Yusuf menghibur saudara-saudaranya itu? Ya, pada saat setelah saudara-saudaranya ini, kakak-kakaknya ini meminta ampun kepada Yusuf, lalu Yusuf berkata, jawabannya sangat ramah dan murah hati. Perbuatan Yusuf ini menunjukkan kemurahan hatinya adalah dia bersedia mencukupi kebutuhan
saudara-saudaranya dan anak daripada saudara-saudaranya ini. Dan Yusuf juga tahu cara menghiburkan saudara-saudaranya ini. Kata Yusuf apa? Katanya gini, bilang, memang kalian telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Itulah yang diucapkan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Di sini kita bisa lihat ya, sifat Yusuf itu yaitu dia pada saat menghibur juga dia telah menunjukkan apa ya, sifat kasihnya kepada saudara-saudaranya ini ya. Dan kita juga kita belajar dari sifat Yusuf ini. Nah, bagaimana dengan seperti apa menghibur itu? Nah, misalkan ada teman kalian yang sedang kedukaan atau merasa sedih karena ditinggal oleh orang tuanya atau saudaranya atau orang yang dikasihinya. Kalian boleh menghibur dengan kata-kata ya, boleh menghibur teman kalian ini, boleh memberikan kekuatan dengan kata-kata yang menguatkan, dan tentunya juga dengan ikut mendoakan ya, supaya teman kalian ini merasa terhiburkan ya. Jadi dia tidak merasa kesepian, dia tidak merasa ketakutan, dia tidak merasa ditinggal sendirian ya, seperti itu. Nah, kalau dari lembar pelajaran di kelas Madya ini, di sini ada ayat hafalannya. Nah, ayat hafalannya ini kita ambil dari Kejadian 50 ayat 21b yang bunyinya, demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pelajaran yang boleh Ibu sampaikan di minggu pagi ini. Anak-anak sekalian juga boleh melanjutkannya di kelas masing-masing, boleh mendiskusikannya, atau misalkan memang ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya kepada gurunya ya. Sebelum menutup pelajaran di minggu ini, di pelajaran ke-1 triwulan kedua ini, mari kita bersama-sama berdoa kembali. Kita menutup dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang boleh kami ikuti pada minggu ini. Biarlah kami juga Tuhan boleh belajar dari sifat Yusuf. Kami tidak mempunyai rasa dendam terhadap orang yang telah menyakiti kami, namun sebaliknya kami boleh berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Biarlah Tuhan terus menuntun hidup kami Tuhan, semakin hari semakin baik lagi. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin.